Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Ishak Mas Pegangsaan. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Bapa yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh kuat dalam segala hal karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dalam setiap perjalanan kami, Engkau terus memegang tangan kami, menopang kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam berbagai masalah, persoalan, dan kejahatan. Tapi kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan dengan sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati dengan firman Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami, menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menaikkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memberkati, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayatnya cukup panjang, yaitu ayat 10-20, tetapi kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau punya waktu nanti Bapak Ibu dapat baca dari ayat 10 sampai 20 ya. Nah, melalui bacaan sebenarnya melalui Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini, sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian yang membaca kitab ini. Mengingatkan untuk apa? Supaya kita ini menjaga kesehatan rohani kita. Kenapa rohani kita kok harus dijaga? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dunia ini adalah sebenarnya medan peperangan yang luar biasa, yaitu peperangan rohani, bukan peperangan secara jasmani. Kalau peperangan secara jasmani seperti yang terjadi saat ini di Israel sama Hamas itu ya, banyak yang meninggal. Tetapi ini Bapak Ibu kasih Tuhan, peperangan rohani yang tidak kasat mata, yang berbicara masalah rohani, sehingga itu tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian supaya kita menjaga kesehatan rohani kita, supaya rohani kita tidak sakit. Apakah rohani kita bisa sakit? Bisa. Kalau kita tidak pernah mempunyai persekutuan dengan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rohani kita akan lemah dan sakit. Nah, di dunia ini peperangannya begitu luar biasa. Medan peperangan secara rohani sungguh luar biasa. Makanya di dalam ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melawan seperti itu, apakah kita mampu dan kuat dan sanggup? Kalau kita tidak punya kekuatan rohani di dalam Tuhan. Nah, tipu muslihat iblis selalu mengancam kita. Oleh sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita tidak boleh lengah. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mampu melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak mampu berjuang melawan penguasa di udara, melawan pemerintah di udara ini, penghulu-penghulu dunia gelap ini. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Caranya kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara peperangan rohani, kadang-kadang kita tidak sadar diri akan hal ini. Kita belum berjuang sudah kalah. Kadang-kala bagaimana kita diperhadapkan dengan peperangan melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara ini. Kalau kita tidak punya kekuatan secara rohani, kadang-kala kita dengan situasi yang ada di sekitar kita aja, kalau lampu mati malam yang gelap kita takut.
apalagi melawan penguasa-penguasa yang gelap di udara. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita akan kalah, kita akan mengalami rohani yang lemah. Nah, caranya kita harus memakai apa? Perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat yang ke-11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melawan si iblis, kita harus punya perlengkapan senjata yang daripada Allah sendiri. Nah, di sini sebenarnya mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan ini adalah cermin bahwa Allah sendiri yang menyediakan yaitu perlengkapan senjata supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Paulus menggunakan gambaran perlengkapan senjata pada masa itu. Gambaran ini menekankan bahwa kita harus siap siaga mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani, bukan sebagian tapi seluruh perlengkapan senjata rohani, supaya kita siap sedia dapat melawan si iblis. Dalam berbagai cara dia menipu kita, berusaha menghancurkan kita. Tapi kalau kita punya perlengkapan senjata yang kuat, maka iblis tidak bisa melawan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu kasih Tuhan? Pertama, kita harus taat kepada Tuhan, yaitu supaya kita taat dan kuat di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 sampai 16, mari kita melihat ayat 13 sampai 16. Di situ kita dapat melihat bagaimana supaya kita tetap kuat dan taat. Yang ayat 13 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tetap taat kepada Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita memakai senjata Allah itu, menggunakannya dengan perisai iman, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 16 tadi kita dapat memadamkan panah api si jahat yang diserangkan kepada kita. Kita akan kuat. Itu yang pertama. Yang harus kita lakukan adalah mengambil senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita memakai perisai iman untuk kita melawan si iblis itu, supaya kita dapat menang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini kebenaran itu di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan kalau kita melihat, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kata kebenaran ini sebenarnya mengacu kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita berkata kebenaran, kita tidak pernah mengenal Tuhan secara benar. Bagaimana kita punya kekuatan, punya kebenaran di dalam Tuhan? Dikatakan berikat pinggang karena kebenaran. Karena kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan itu beda. Menurut kita benar, tapi menurut Tuhan tidak benar. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita mengerti? Kita harus mengenal Tuhan secara benar, supaya kita dapat mengenal akan kebenaran firman Tuhan dengan benar dan kita punya kekuatan. Nah, kemudian kata keadilan mengacu kepada kebenaran yang diberikan melalui Kristus bagi kita. Dengan kebenaran Kristuslah maka kita dapat terlepas dari tipu muslihat iblis, dan kita dapat bebas dari segala tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang menolong kita. Terus tidak situ saja, lebih jauh lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman akan melindungi kita dari serangan si jahat. Kita tidak akan goyah. Karena apa? Karena kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan memakai senjata perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, senjata rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita akan kuat. Yang kedua yang kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan firman Tuhan sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketika kita mengandalkan Tuhan, yaitu sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat menggunakan itu untuk mengusir si iblis, sehingga kita dapat menang dan mengalahkan
si iblis. Kalau kita tidak punya kekuatan itu, maka kita tidak akan dapat mengalahkan tipu daya iblis. Oleh sebab itu kita tetap kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, firman yang belum menjadi kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari berdoa di hadapan Tuhan, punya saat teduh secara pribadi, atau bolong-bolong, atau kalau ingat. Memang tidak gampang, tidak mudah untuk kita tekun membaca firman Tuhan dan tekun berdoa. Banyak hal yang menghalangi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin kesibukan rumah tangga, kesibukan bekerja, kesibukan dalam studi, dan banyak hal. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita kita mau menang dalam Tuhan, kita harus punya komitmen. Kita mau baca firman Tuhan, dan kita mau berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melewati semua tantangan demi tantangan bersama dengan Tuhan. Karena dengan Tuhanlah ada satu kekuatan yang luar biasa. Dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita tidak mampu lagi berdoa, Roh Kudus yang menolong kita untuk membantu kita berdoa di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tetapi Tuhan mengerti apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan, maka engkau akan punya kekuatan. Karena ketika engkau membangun relasi dengan baik dengan Tuhan, di situ engkau siap sedia dan berjaga-jaga dalam menghadapi dan melawan tipu muslihat iblis, melawan serangan-serangan si iblis. Nah, mari kita bersama-sama untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan, dan bila firman yang kita baca tiap hari belum menjadi kekuatan buat kita, mengingatkan kita, menegur kita supaya kita tidak mudah terlena dengan keinginan-keinginan kita, dengan tawaran-tawaran dunia ini, sehingga kita jauh dari Tuhan dan kita dikalahkan oleh si iblis. Oleh sebab itu mari berjaga-jaga di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menang di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap tekun di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, biar firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi tantangan-tantangan si jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada siang ini. Bila belum menjadi kekuatan kami boleh menang di dalam Tuhan, kami dapat melawan si iblis dalam menyerang kami, dalam menipu kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami punya senjata di dalam Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kami, sebagai topeng keselamatan kami, sehingga tidak ada satu kuasa apapun dapat menyerang kami, karena kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dan Engkau berkati firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.